mengisi tangan tim Xavier Esports untuk late game insurance mereka. Dan untuk jungle yang dipilih oleh anak tadi tim Griffin jatuh ke tangan Isansin. Iya, Digi itu dia yang tadi udah diamankan dan juga Isunshin untuk sekarang. Entah metode Digi apa yang bakal digunakan. Aku sih kayaknya lebih suka untuk encourage. Apalagi ada Brody di sana. Dan mau gak mau kalau untuk nge-GB dari awal ini bakal bagus banget buat Brody-nya. Jadi Brody-nya ditempel sama Digi. Karena mau gak mau kayak misalkan Jauhead sekalipun untuk melakukan rotasi kayaknya menurut aku agak rugi sih. Kalau misalkan dia bakal fokus ke gold lane-nya doang. Karena entah kenapa Jauhead tipikal kayak Jauhead, Selena gitu lebih baik ngerusin di XP lane. Apalagi XP lane-nya Yuzong, mereka punya power spike unggul banget di awal untuk tim Griffin ketika mereka ingin mengamankan turtle objektif yang pertama. Tapi untuk dari teman-teman tim Xavier, mereka tuh lebih bisa untuk ngamanin si Brody-nya. Jadi gimana caranya biar Brody-nya makan sebanyak mungkin agar bisa nge-deal damage lebih tinggi di awal game. Yap, benar banget dan nggak dapat struggling juga ya tentunya. Kita akan lihat tentunya untuk implementasi dari 10 hero yang dipilih oleh anak-anak Xavier dan juga tim Griffin. Buat kalian para pendukung kedua belah tim, di support di kolom komentar dengan hashtag juga beritahu kalau ini akan mulai sebentar lagi. Tentunya jangan lupa untuk like dan share juga nih supaya dua tim yang bertanding di match kedua ini akan jauh lebih semangat lagi untuk memperebutkan slot melaju ke babak selanjutnya di semifinal. Yes, kalau gitu sesaat lagi kita akan langsung masuk ke Land of Dawn karena sudah draft pick, sudah 10 hero di ban, 10 hero diamankan oleh masing-masing tim. Kita akan melihat 5 lawan 5 lagi. Siapa kira-kira yang bakal memenangkan untuk match kali ini? Karena satu saja menang untuk sekarang. Mereka akan ke semifinal dan menghadapi EVOS Legends, itu dia tantangan terbaru mereka gitu. Bener banget, pengalaman baru juga yang akan diambil, diperoleh oleh siapapun yang nanti akan melaju ke babak selanjutnya. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke game yang kedua, match kedua antara Xavier Esports melawan tim Griffin, masih bersama Cipi dan juga KB di sini. Untuk match kedua kita kali ini ada Xavier Esports versus tim Griffin di Open Qualifier. Best of one series, ingat apapun bisa terjadi. Jadi untuk sekarang jangan sampai mereka terpleset dan nantinya mereka malah menyesal di kemudian hari. Ya setuju, kali ini Hypo dan Play udah berhasil meng-clear wave minion yang ada. Sedangkan Ogut lebih milih untuk bermain secara aman aja. Dia bersihkan wave minion di balik towernya. Kita bisa lihat juga untuk pattern jungle dari Xavier Esports sendiri lebih memilih untuk tidak mengarah ke area Little Wanderer. Sehingga free Little Wanderer untuk Kisansin dari tim Griffin di game yang kedua kali ini. Ya, dan untuk dari Ray-nya, ya dia juga agak sedikit lebih bermain aman. Dan rotasinya itu dia mirror ke arah gold lane. Nah ini yang unik banget ya. Jadi entah apa yang direncanakan oleh tim Griffin. Apakah mereka akan mengamankan gold lane terlebih dahulu untuk 2 menit awal. Apalagi Hypo juga sudah melakukan rotasi dengan cepat ke bagian top lane. Yes, kita udah bisa lihat juga kali ini dia udah mulai nemenin ke area clean-nya digunakan ultir di sana Natko. Coba untuk mulai membersihkan wave minionnya di balik turret. Kita masih lihat dari kedua belah jungle pun masih sibuk terhadap jungle patternnya. Masih belum mau menghadapi skirmish juga di menit yang pertama. Kali ini masih belum ada first blood yang tercipta, KB. Yes, dan untuk sekarang belum ada first blood kayak yang Cipi bilang. Tapi dari Arrow sih aku lebih menakutkan untuk sekarang. Siapapun yang terkena Arrow bisa langsung di pick off asal-asalan. Apalagi dari Jasgar. Karena dia untuk sekarang dengan Pakitonya hampir sedikit aja kena kumis lele barusan. Dan 5 detik untuk menuju ke turtle yang pertama di menit yang kedua. Ya, staff boot sudah mulai dikantongi oleh Hypo kali ini. Dan kita bisa lihat juga turtle camp by Hydro Coco sudah mulai muncul di mana Rexy udah mulai, Ray udah mulai poking terhadap turtle yang ada. Tapi kali ini 3 hero dari Xavier Esports lebih milih untuk cuek terhadap turtle yang ada. Dan mereka memberikan pressure sehingga clean-nya agak sedikit struggling, dipukul mundur oleh seorang Pakito dan harus recall ke belakang terlebih dahulu. Agak merugi yang kalau misalkan dari sudut pandangku sendiri, apalagi Jasgar-nya ternyata yang harus terkena first blood. Ini persembahkan oleh Blibli dan kali ini ada Row yang kedua dilontarkan begitu saja ke arah bagian top lane. Dan mau gak mau ya, kayak Visi ini gak bakal bisa salah-salah untuk berlenggang leha di gold laning phase-nya. Karena lihat Hypo-nya nongol dan itu akan memberikan sedikit tekanan kalau seandainya Blade-nya ini tiba-tiba datang. Namun Ogot juga harus hilang sepertinya tertangkap oleh satu Abyssal Row. Yes, tim Griffin nggak mau mendapatkan disadvantage tentunya mengingat di area top lane-nya pun clean-nya benar-benar struggling habis-habisan. Dia harus merelakan gold shield turret yang terbalut terhadap turret yang dijaganya pun digerus begitu saja oleh hero dari Xavier Esports. 2 hero dari tim Xavier Esports berhasil diambil, direnggut nyawanya begitu saja. Mereka coba untuk rotasi kembali ke arah jungle pattern-nya, KB. Oke, jungle pattern balik lagi untuk di 5 menit awal para jungler. Sepertinya akan hanya bermain di area dalam jungle. Menghilang untuk sekarang dan bahkan Hypo
Benar-benar di-engage dengan keadaan dan kehadiran dari Fizz. Balik lagi sih dengan turn up memory dia bisa melakukan tembakan dari range yang sangat amat aman. Yap. Tapi di satu sisi ya, aku menunggu Topek untuk melakukan sedikit rotasi agar dia bisa melindungi setidaknya agar guardnya itu tidak di pick off terus. Karena kalau guardnya di pick off terus, dia nggak bakal punya itemization yang cukup untuk melakukan team fight. Dan ini bakal menjadi kerugian karena lihat tadi habis round-nya lewat begitu saja. Sementara di sisi lainnya Nako mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Dan bahkan ini hanya akan terjadi sedikit baku hantam karena untuk sekarang Nako sudah mengamankan satu dari War X-nya. Yes, benar sekali. Kali ini pun Hypo coba untuk mulai mundur ke belakang menargetkan satu buah ejektornya, namun tidak ada yang bisa ditargeting kali ini. Wah. Turtle akan muncul dalam waktu 18 detik lagi, tapi kali ini dari Fizz-nya berisi keras untuk memukul mundur Ultir, tapi Ultir masih bisa memberikan dealing damage yang signifikan. Tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga Gar maju ke depan, Garnya lagi dalam overhead dan bahkan harus tumbangkan begitu saja. Gates menjadi korban selanjutnya, langsung dikepung begitu saja oleh 3 hero milik Xavier Esports kali ini, KB. Gates balik kejar, trapnya dihindari begitu saja, tapi Arrow tidak bisa dihindari untuk sekarang langsung dijangkar dengan satu Soul Eater, dimakan jiwa dan raganya. Ripple Sanguine Claw tapi tidak mendapatkan siapapun dan bahkan Ogot gak punya mana yang cukup. Gold Seal turretnya habis, di top lane juga melakukan hal yang sama. Tapi satu hal yang aku tahu tadi, Fizz mengamankan itemization yang bagus banget. Dia mengamankan satu dari brute force, tapi di top lane sama Topek dia tidak bisa bertahan dari true damage yang sangat amat tinggi dari Altir. Yes, dia memanfaatkan keadaan tentunya di saat Fizz sedang on the way menuju turret yang ada di area top lane. Dia menggerus bullshit turret yang ada di area sana setelah berhasil menumbangkan ke area Topek. Tapi kali ini kita bisa lihat juga Turtle kembali diamankan oleh tim Griffin. Mereka kembali untuk melakukan melalang buana tentunya rotasi, dan bahkan kali ini pun dari instansinya pun udah mulai ingin melakukan rotasi ke area bottom lane. Menumbangkan seorang Gates, seorang diri, mengingat Gates dalam bahaya kali ini. Treslos ke depan, Dragon Tail, Gates dalam bahaya dan langsung ditumbangkan begitu saja Lisan Sin di area bottom lane. Dan ini banyak pertanyaan banget kayak, Bang, Yishun kan di nerf, kenapa masih dipakai? Iya, karena dari pasifnya tuh nggak berkurang. Yang berkurang itu cuma dari base damage-nya doang. Tapi untuk sekarang Lenatko, dia langsung meng-engage ke arah bagian mid, langsung Black Dragon Form. Gimana caranya untuk mendapatkan satu objektif yang mahal, tapi kali ini Olgot dipaksa untuk mundur dan lihat di depan sana Jasgarnya juga dipaksa untuk mengeluarkan jab ke arah belakang. Jadi tidak ada dealing damage ke depan dan 0-6 untuk teman-teman dari tim Griffin. Wow, great distraction yang diberikan oleh seorang Natko membuat anak-anak dari tim Griffin berhasil menembus pertahanan yang ada di area mid lane, membuka vision jauh lebih luas lagi tentunya bagi tim Griffin untuk mengakuisisi jungle milik dari Xavier Esports. Mereka pun nggak mau terlalu greedy. Setelah berhasil merenggut mid lane turretnya, mereka coba untuk reset mundur ke belakang, KB. Dan aku suka banget rotasinya. Rotasi 4-1 yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Griffin itu dimana losing turretnya yang bakal diincar. Dan lihat Altir bakal ketemu sama Gates yang dia udah bonyok 0-2-0, sementara Altir dapetin 2 kill participation untuk sekarang, 1 kill dan 1 assist. Jasgar sendirian di depan, coba untuk di-engage terlebih dahulu, bahkan ditabrak begitu saja, ejector dilontarkan, gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi karena dia menggunakan retribution, langsung ditumbangkan 0-7 untuk tim Griffin. Wow, tidak ada penjagaan, bahkan kita bisa lihat juga kali ini Topek mungkin tidak bisa menahan gempuran yang diberikan oleh Natko. Wave minion penunjang pergerakan mereka pun mulai masuk ke area outer turret tier pertama di area top lane, membuat Topek hanya bisa merelakan outer turretnya direnggut begitu saja oleh Natko di area top lane. Dan Natko kali ini bahkan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Gates-nya bakal langsung di-engage begitu aja. Ada satu ejector juga, tapi kali ini harus berhati-hati karena Haifu satu kali dia menggunakan flicker, dia nggak bakal punya escape mechanism kecuali dengan Unstoppable Force yang nantinya mungkin akan dia lontarkan kepada targeting untuk yang dia engage dengan ejector. Tapi sekarang udah ada Thunderbolt juga dari Altir. Jadi siapapun yang mendekat ke Altir dia bakal kena efek slow dan 2 true damage dari Endless Battle juga termasuk. Benar banget, kita bisa lihat ini Natko di area top lane sendirian. Bahkan kita bisa lihat juga Fizz senang on the way untuk memberikan pertahanan terhadap outer turretnya. 4 hero dari tim Griffin di area bottom lane pun mengurungkan niatnya untuk maju ke area depan. Mereka prefer untuk mundur, tapi kali Natko membuka Black Dragon Form-nya. Udah ada Hypo juga yang sudah siap. Kids coba untuk mulai mempersiapkan dirinya juga. Cyclone Eye ke area depan, Ultir yang tadi ada di bottom lane pun melaju ke area top lane untuk memberikan serangan ke area anak-anak Xavier Esports di area top lane. Itu dia, awas clean-nya zoning out terlebih dahulu dan lihat Topek harus lebih berhati-hati. Dealing damage cukup tinggi dan bahkan langsung digunakan begitu saja time journey defensif ke depan. Jaskir mencoba
untuk Hypo. engage, tapi ternyata Hypo mengincar kartu topik tidak mendapatkan apapun. Thor dapat memori, tembakan LDR Jakarta Bogor connect begitu saja dari seorang Fizz dan masih menumbangkan 1 demi 1, tapi ternyata Ray langsung take the revenge, double kill untuknya dan bahkan ini jadi 3 ditukarkan 1. Yes, 3 untuk 1. Lagi-lagi disadvantage untuk anak-anak Xavier Esports. Mereka udah mulai coba untuk membersihkan wave minion, tapi sebelumnya kita langsung lihat aja replay by Google Play di mana anak dari Xavier Esports diberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap anak-anak tim Griffin. Mereka langsung melakukan rotasi secara cepat. Gates dipaksa untuk melakukan team fight di area top lane. Ray join the fight dan ini merubah skema pertarungan yang terjadi. Bahkan satu hero yang direnggut nyawanya oleh Xavier Esports dibalaskan dengan 3 hero yang hilang, KB. Oh, lihat connect arrow-nya, tapi itu kayaknya bakal jadi bait doang, JP. Dan sekarang kayaknya bakal gendong-gendongan gantian gak sih? Kayak clean-nya, altirnya gimana caranya? Karena kan untuk clean dia bakal late game banget maininnya. Entah dari Berserker Fury atau bahkan itemization lainnya. Tapi untuk yang dari early game-nya sih, apalagi udah jadi assassin untuk sekarang. Yishunshin dari Ray, dia benar-benar makan banyak banget. Apalagi dengan item war, X penetration-nya bakal lebih pasti dan membuat dia makin punya dealing damage yang optimal. Yap, apalagi dia punya KD yang cantik, tak terpick off juga. Kita lihat juga Lord Game-nya tadi udah mulai muncul. Bahkan tim Griffin pun langsung melakukan poking terhadap turtle yang ada. Gak ada observasi dari Xavier Esports membuat Lord-nya benar-benar gratis bagi tim Griffin. Dari sisi itemization-nya sendiri, Pakitonya benar-benar tertinggal. Dia terpick off 4 kali. Hanya mampu mengantongi War X dan bahkan baru saja jadi ke arah Bloodlust Egg. Ini sulit banget untuk Jasgar bisa bermain agresif karena hero dari tim Griffin. Mengingat KDA-nya dia terpick off 4 kali. Oh, di cancel dengan Mountain Shocker, ditabrak dengan satu unstoppable force. Masih ada ejector ke arah belakang dan bahkan dilontarkan dengan satu pergerakan dan tidak bisa kemana-mana dari Jasgar. Killing spree diamankan sendirian di area top lane bukanlah hal yang baik bagi seorang Pakito dan dia jungler by the way. Yes, 5 kali terpick off total dari Jasgar sendiri, 15 detik menuju kehidupannya di area Lane of Dawn. Tapi Lord akan muncul dan berjalan bahkan di area top lane sana. Kali ini pun kita bisa lihat tim Griffin. Mereka langsung melakukan eksploitasi terhadap jungle milik Xavier Esports. Mereka coba untuk mulai memikirkan defense mechanism, bahkan Natko mengobrak-abrik dengan Black Dragon Ball di area pekarangan milik Xavier Esports. Oke, coba untuk bertahan terlebih dahulu di shutdown oleh Ogo, dapetin satu tapi Topik juga harus tumpang. Di shutdown untuk kedua kalinya Open benar-benar dalam keadaan yang free hit. Fizz-nya mendapatkan Blade juga dan bahkan mungkin bakal jadi wipe out. One last hit untuk sekarang. Hypo masih dikejar, nggak ada flicker dan bahkan mencoba untuk ngedash terlebih dahulu. Hypo-nya nggak boleh pulang karena diberikan efek true damage. Itu dia high ground defender dari seorang Ogot karena dia masih punya magical damage yang optimal banget sebagai Cecilion. Yes, defense mechanism yang cantik dipertontonkan oleh Ogot. Mereka berhasil men-shutdown 2 hero dari tim Griffin yang membuat tim Griffin harus mengurungkan niatnya untuk langsung melakukan one strike push ke arah base turret dari Xavier Esports. Mereka langsung memanfaatkan keadaan, langsung maju dan memanage wave minion. Tapi Mountain Shocker membuka keberadaan dari hero-hero Xavier Esports dan bahkan di ada bottom lane kita bisa lihat Black Dragon from KB. Fizz-nya sendirian, dia nggak punya apa-apa lagi, langsung digunakan time journey-nya dikejar. Langsung ada freeze dive-nya juga, coba untuk bertahan terlebih dahulu tapi Jasgar langsung mengcover dengan cepatnya, namun dia sendirian di depan. Bukan hal yang bagus untuk seorang Natko kali ini, 4 melawan 5. Ingat, teman-teman dari tim Griffin walaupun tahu udah all out dari Xavier Esports, tapi mereka tidak memiliki area of effect magical damage. Yes, benar sekali, yang membuat satu hero dari tim Griffin direnggut nyawanya di area bottom lane. Dan ini membuat tim Griffin harus lebih mewaspadai lagi terhadap langkah kakinya di area menit ke depan. Bahkan kita bisa lihat juga Hypo membuka unstoppable force marah ke arah Gates, tapi Gates maju ke arah depan. Ray coba untuk mulai mengakuisisi jungle milik Ray. Damage yang diberikan cukup sakit membuat Esmeralda harus tumbangkan itu saja. Ray dalam bahaya, 2 poin kill pun berhasil diamankan oleh Altir dan juga untuk seorang Yishansin wipe out untuk tim Griffin di menit ke-12 kali ini. Out of nowhere, semuanya langsung menghilang begitu saja tiba-tiba. Langsung terjadi wipeout dan bahkan sudah ada recall di depan sana dari teman-teman tim Griffin dilakukan karena mereka melakukan selebrasi dengan cepatnya kali ini. Dan itulah dia game untuk tim Griffin 6-17. Tas. Sebuah apa punya tas kalau memilikimu aku tak pantas. Waduh. Dan itu dia. Game yang kedua berhasil disecure oleh anak-anak dari tim Griffin tanpa memberikan celah untuk Xavier Esports melakukan counter attack terhadap mereka. Tadi berapa ya Cip ya? 7-0 ya sempat ya? 7-0 kayak sih stay lama iya, banget lama tim Griffin. Konsisten untuk mempertahankan hero mereka tak terpick off tapi akhirnya berhasil pecah telur juga.